Yang wajib bagi Allah yang harus diyakini oleh kita apa selanjutnya? Hah? Kalam. Apa artinya kalam? Kalam itu berfirman atau berbicara, bukan bicara kayak kita. Kalam, kaf, lam, alif, mim. Artinya kalam. Artinya kalam itu berbicara. Apa yang dibicarakan Allah? 3. Yang dibicarakan Allah ada 3. Pertama, wajibat namanya. Namanya alif, waw, alif, jim, ba, alif, ta. Wajibat, ta. Wajibat, sesuatu yang wajib seperti zat Allah dan kalam Allah. Itu ya. Allah juga berbicara. Apa yang dibicarakan tentang sifat Allah, tentang zat Allah. Wajibat tuh namanya. Yang kedua yang dibicarakan oleh Allah itu jaizat. Jim, alif, hamzah, zai, alif, ta. Panjang jimnya. Hamzah ada rumahnya. Zat. Bisa kan? Bisa nggak? Ini sambil ngaji imla ini. Kayak zaman MI dulu. Izat. Bisa kan? Jim, alif, Kemudian hamzah bawahnya ada rumahnya tuh. Zai. Taruhin alif, taruhin ta. Namanya jaizat. Jaizat itu sesuatu yang jaiz. Apa yang jaiz? Makhluk. Yang jaiz itu adalah makhluk. Jaiz. Allah berbicara tentang makhluk, bicara di Quran. Ya, Allah bicarakan tentang sejarah umat dahulu, itu makhluk. Allah bicarakan tentang alam semesta, Allah bicara tentang matahari, tentang bulan, tentang langit, tentang bumi, itu jaizat namanya. Jaiz Allah. Yang ketiga, mustahilat. Mustahilat. Mim, sin, ta, ha, lam, alif, ta. Mustahilat. Tulis. Bisa nggak? Tahu huruf mim enggak? Tahu. Mustahilat. Allah tahu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil Allah tahu. Allah bicarakan. Di Quran Allah bicarakan, walaupun enggak ada Allah bicarakan. Sekutu Allah itu tidak ada. Lau kana fihi ma alihatun ghairullah. Allah berfirman di Quran, alihatun ghairullah la fasadata. Jadi yang dibicarakan Allah itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mustahilat. Mustahil itu dibicarakan oleh Allah di Quran. Begitu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bicara tentang sifat mustahil, bicara. Dalil Allah itu bersifat kalam. Tulis. Wa kallamallahu Musa taklima. Bisa nggak nulisnya? Wow, di detail nih atu-atu. Wow, kaf, lam, mim. Wa kallamallahu Musa taklima. Bisa kan nulisnya? Ganjarannya gede itu nulis itu. Al-Quran soalnya itu. Wow, biar tulisannya kayak cakar ayam gitu. Murad marid. Ya. Waw, kaf, lam, mim. Wa kallama. Bisa nggak? Bisa. Wa kallama. Lafaz jalalah Allahu. Wa kallamallahu. Wa kallamallahu Musa. Mim, waw, sin, alif. Alif maksurah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara ke Nabi Musa dengan bicara. Jadi itu dalil bahwa Allah bersifat
Kalam Allah itu qadim. Kalam Allah itu qadim. Apa artinya qadim? Tidak ada permulaannya. Dan kalam Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Gimana tuh ya? Nggak ada suara, nggak ada huruf. Kalam kita kan ada suara nih, ada huruf yang kita ucap. Sedangkan kalam Allah tidak ada suara, tidak ada huruf. Begitu tuh, nggak ada suara, nggak ada huruf. Gitu. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Kalau kalam kita kan ada awalnya. Sebelum ngomong diem, habis selesai ngomong diem. Kalam Allah nggak gitu. Nggak diawali dengan tiada, nggak diakhiri dengan tiada. Biar paham kita ya, gitu. Tuh. Tidak diawali dengan tiada dan tidak diakhiri dengan. Kalam Allah nggak butuh nahwu, kalam Allah nggak butuh i'rab, kalam Allah nggak butuh mad. Kan kalau kita kalamnya ada madnya. Mad apa? Mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i, mad yang lain tuh yang 14 mad ya. Kalau kalam Allah nggak ada itu. Ya itu Quran. Nah, bingung kan kalau digituin? Oh iya ya, ini Quran kalam Allah bukannya ada madnya, ada hurufnya. Gimana ini? Hah? Ada tajwid lagi. Bingung dah tuh kalau ditanya. Katanya kalam Allah qadim. Ini Allah itu. Gimana jawabnya? Ngaji dulu biar paham. Gitu tuh. Bagaimana ya ini? Bagaimana ini? Gak gimana-gimana. Mau diterangin gak ini? Hah? Biar tahu ya, biar jawabannya tahu. Biar kalau ditanya, kalau ada pertanyaan keiskalan, jawab nih. Tulis nih. Kalam Allah itu ada wujud namanya. Kalam ada dua secara ini ya. Gak apa-apa ya. Buyang-puyang dah tuh. Kalam ada dua. Biar ngajinya ditulis, biar paham. Kalam ada dua. Ada kalam lafzi, ada kalam ma'nawi namanya. Ada kalam lafzi, ada kalam ma'nawi. Kalam lafzi, ada kalam ma'nawi. Ada kalam lafzi, ada kalam ma'nawi. Begitu tuh. Ada kalam lafzi, ada kalam lafzi, ada ma'nawi. Kalau lafzi itu tuh Al-Quran tuh. Al-Quran tuh masuknya kalam lafzi. Yang kedua kalam ma'nawi itu yang gak ada suara, gak ada huruf. Apa sih kalam ma'nawi? Kalam yang tetap pada zat Allah, yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Kalau ditanya, ini Al-Quran nih yang sekarang ini ada tulisannya, ini kalamullah bukan? Dikata bukan, salah. Dikata iya, salah. Aduh bingung gitu. Bingung nih gimana nih ya. Ahsan gak jawab juga salah. Dan ngaji salah mulu dah. Perasaan saya hidup salah mulu. Tenang. Ngaji aja, gak akan salah. Begitu tuh ya. Begitu. Jadi kalam itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Kalam tuh sifat. Kalam itu sifat. Kalam itu adalah sifat yang menunjukkan pada kabar, pada perintah, pada larangan dan lain-lain. Itu namanya kalam ya. Kalam itu adalah sifat Allah yang qadim, yang menunjukkan pada kabar, pada perintah, pada larangan. Itu ya. Terus kalam itu tadi ada dua kan? Ada kalam lafzi, ada kalam lafzi apa? Kalam yang ada suara, ada huruf. Kalam ma'nawi, kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Biar pinter ini pelajaran kuliahan ini. Kalau di orang kuliahan aja nggak ada begini-beginian. Udah ngeblinger semua itu. Kan ngaji biar tahu, biar paham ya. Kalau nggak disebut, kalau nggak diterangin dosa, diterangin puyeng, gimana ya? Begitu tuh. Udah paham? Kalam ada dua, kalam lafzi, kalam Kalau kalam lafzi itu ada suara, ada. Kalau kalam ma'nawi, kalam yang tidak ada suara, tidak ada. Kalamnya Allah itu yang mana? Yang ma'nawi. Atau kalam nafsi namanya. Kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Nah, kalam ini ada wujudnya namanya. Ada wujud fil lauh, di lauhil mahfuz. Nah, itu ada suara, ada hurufnya.
Ada suara, ada huruf itu mah. Jadi kalam yang ada di Lauhil Mahfuz yang ada itu. Terus ada kalam yang wujudnya di lisan orang yang baca Quran tuh. Lisan itu ada suaranya, ada hurufnya, benar nggak? Ada suaranya kan? Kita ngomong tadi, kita baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawatu walahum azabun azim. Itu ada suara, ada huruf kan? Ada suara, ada huruf. Yang ketiga, ada wujud di mushaf. Baina dafatil mushaf. Ada yang kalam wujudnya di mushaf. Mushaf itu ini Quran tuh. Tulisan tuh. Itu wujud daripada kalam. Wujud daripada, ada berapa tuh? Ada berapa wujudnya? Di Lauhil Mahfuz, terus di lisan orang yang baca, baina dafatin itu masuk kalam juga. Ada yang wujudnya di hati orang yang menghafal. Orang hafal Quran kan di dalam hati, ya Qurannya. Tuh. Ada 4 tuh ya. Jadi kalamullah yang tetap pada zat Allah ini ada wujudnya. Nah, terus memaknainya gimana? Apakah kalamullah itu ini yang di Quran ini, tulisan ini? Kita katakan, kalau kita katakan ini berarti ini ada suara, ada huruf. Nggak boleh juga kita. Jadi begini cara ngatakannya ya. Nih, biar bener nih. Tulis. Al-Quran kan kalam lafzi, benar nggak? Ada suara, ada maknanya nggak? Nah, ada maknanya. Ini biar paham nih ya. Al-Quran ini adalah kalam lafzi yang memiliki makna. Tulis aja begitu. Al-Quran ini adalah kalam lafzi yang memiliki makna. Ada maknanya. Kalau maknanya nggak ada suara, nggak ada hurufnya. Kalau maknanya mah nggak ada suara, nggak ada huruf. Terus kalam nafsi juga memiliki makna. Kalam nafsi itu kalam Allah, kalam zati, kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalam Allah yang qadim. Kalam nafsi juga memiliki makna, memiliki makna. Udah ditulis? Udah ditulis belum? Udah. Terus selanjutnya nulisnya makna kalam lafzi sama dengan makna kalam maknawi atau kalam nafsi. Oh, begitu tuh caranya. Masya Allah, belibet-belibet amat ya. Iya. Sama dengan makna. Makna kalam lafzi sama dengan makna kalam maknawi. Itu tulis aja begitu. Dideres-deres, dibaca-baca. Telak-telak ini apa, ini maksud. Gitu tuh. Gitu tuh ya. Ngerti kan? Ngerti nggak? Jadi makna kalam lafzi, tulis makna kalam lafzi sama dengan makna kalam atau kalam nafsi, itu sama dengan makna kalam Begitu caranya ngomongnya. Jadi Al-Quran ini punya maknanya sama dengan kalam Allah yang qadim, yang maknanya bukan langsung begini. Al-Quran ini adalah makna kalam, bukan begitu juga, salah. Jadi yang benar itu ngomongnya makna kalam lafzi sama dengan makna kalam maknawi. Tuh ngaji tuh selamat, jadi kita akidahnya. Enggak mengatakan ini Al-Quran kalam Allah, benar, tapi yang kalam Allah itu ini wujudnya, yang kalam maknawinya adalah makna kalam lafzi sama dengan makna kalam Tuh biarin tuh ngaji begini ditulis tuh ya, dipahami gitu tuh. Jadi kita ngaji wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
aliman, hayyan sami'an, basiran mutakalliman. Tuh tiap malam tuh ya kita renungi, kita ingat Allah dengan sifat-sifatnya tuh ya. Ajarkan tuh bocah-bocah kecil, anak-anak kecil tuh, itu sifat yang wajib bagi Allah, yang harus ditanamkan, yang harus tahu dan yakin. Kita ngajinya bukan tahu doang, harus diyakini. Ngaji tahu plus paham, ini paham namanya. Oh begini ternyata yang ngaji, ya begitu tuh. Begitu. Kalau nggak bisa jawab, ditanya orang, tar besok saya jawab, begitu. Ambil bukunya, nih baca dewek. Buyang dah tuh, saya juga nggak paham. Begitu ya. Nih bukunya nih, catatannya tuh gitu tuh. Tuh saya nyatet. Dikira mah paham kali besok mau jawab. Nyata bukunya. Anda juga nggak paham ya. Begitu tuh ya. Begitu. Itu namanya sifat kalam. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu bersifat kalam dan kalamnya Allah itu maha sempurna, maka kita harus benar-benar memelihara kalam Allah berupa Al-Quran. Tuh kita baca kalamnya. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orangnya yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaklah dia baca Quran. Dia sama aja ngobrol sama Allah. Falyaqra'il Quran, baca Quran. Tadi tuh udah dibaca 5 ayat. Berapa ayat tadi? Ya 5 ayat tuh kita baca. Alhamdulillah. Ya itu sifat selesai tuh ngaji sifat 20 sampai itu. Sisanya qadiran, aliman sama kayak kudrat, iradat, ilmu, hayat sama itu. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Yang penting udah difahami itu ya. Mustahil bakam. Mustahil bakam. Apa artinya bakam? Bisu. Mustahil Allah itu bisu, tidak berbicara. Mustahil karena bakam itu kurang, dan Allah itu maha sempurna, tidak ada kurangnya. Jadi mustahil. Begitu tuh ya. Mustahil. Begitu tuh. Orang bisu kan susah ngomongnya. Ada supir supir angkot gagu, diem aja dia. Pas sudah selesai, penumpangnya sama ngomongnya bindeng. Bindeng apa ya, pokoknya ngomongnya gitu dah, nggak bisa ngomong. Mang katanya gitu ya, berapa ongkosnya? Dia tapi ngomongnya nggak sempurna. Mang, ongkosnya maaf. Gitu ya, ongkosnya berapa? Diem aja ini supirnya diem aja, ditanya kagak jawab. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 kagak jawab. Kesel supirnya ini, si penumpang kesel, supir juga kesel. Pas jawab aneh juga bisa. gitu sama supirnya, ternyata mau ngomong juga bingung. Begitu ya. Begitu kata supirnya, emang juga bingung ya gitu ya. Emang juga saya juga mau ngomong susah nih. 5.000 tuh sama-sama. Nah orang bisu, orang gagu tuh jelek nggak? Jelek. Kurang kagak? Kurang. Aib. Allah mah mustahil kurang. Begitu maksudnya. Mustahil kurang ya. Tuh. Jadi sama-sama kalau kita kalau makhluk mah tersifati dengan kekurangan tuh. Orang aja kalau begitu jelek, bagaimana Tuhan? Tuhan maha sempurna. Begitu. Kalamnya indah Allah ya. Kalamnya menyejukkan hati, kalamnya membersihkan hati. Jadi orang kalau ngaji tuh, kalau kita baca Quran itu hati kita bersih, walaupun gak paham maknanya, hati kita bersih, gak paham maknanya. Kok bisa? Kok gak paham maknanya bisa membersihkan hati? Ada orang dulu suruh ngambil air, make wadah yang bolong, make bakulnya kotor, suruh ngambil, ya kagak bakal nyampe.
Tapi kata muridnya, lah guru, gimana bisa mengisi air, orang pakai bakul begini airnya tumpah terus, apa faedahnya? Faedahnya adalah ketika kita ngisi pakai bakulnya lama kelamaan akan orang baca Quran paham nggak paham itu bakal bersih hatinya, ya begitu tuh. Ada pertanyaan nggak? Mau ditutup nih? Hah? Ada pertanyaan nggak? Udah nggak ada, kita tutup ya. Sebelum kita tutup, apa? Mau nanya? Udah dapat pahala. Nggak wajib paham, yang wajib ngaji. Paham nggak wajib, paham itu yang ngasih Allah. Dengan ketekunan insya Allah paham. Begitu. Tapi kalau orang kagak ngaji paham, itu yang ditanyakan. Kagak ngaji sih di rumah paham, ya itu dipertanyakan. Orang nggak ngaji paham, emang biasa. Orang ngaji nggak paham, nggak dituntut paham. Ini orang kagak ngaji tapi paham, nggak ada begitu tuh ya. Begitu tuh. Jadi ngaji mah bukan nyari paham, tapi mematuhi perintah Allah Subhanahu. Karena urusan paham tuh bukan kita, tapi Allah. Tapi Allah yang memberikan paham. Kalau kita tekun, masa iya kalau lama-lama nggak basah, gitu ya. Kalau kita lama-lama main di air, masa nggak basah? Tuh. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah. Oh itu dastur Allah, dastur Rasulullah, dastur Rakum. Sebelum ngaji, sebelum ziarah, sebelum mau ngedoa, mau sholat, biar hadir hati kita. Ya, penting itu. Itu amalan, enggak tahu, Anda juga tahu-tahu keinget itu. Itu penting itu amalan. Sebelum ngederas kita misal baca tulisan ini nggak paham, biar paham baca itu. Gitu tuh ya, pulang, ntar dikasih paham sama Allah. Tuh. Begitu tuh ya. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah buat diri kita, mudah-mudahan istiqomah dalam menuntut ilmu. Niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan, baik umur, tenaga, pikiran, terus amal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita, buat anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah redha, Rasulullah redha dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari di mana aja manfaat, bisa kita amalkan pelan-pelan, bisa kita istiqomahkan ya. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan ya, yang hatinya lagi keras mudah-mudahan dilembutkan. Mudah-mudahan yang lagi seret urusan rezekinya digampangin. Mudah-mudahan segala harapan kita ya tercapai dengan segera, ajilan tuh, dengan segera.